Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berikut ini Ibu akan jelaskan mengenai hak asasi manusia atau HAM. Ada yang tahu arti dari hak asasi manusia? Setelah tadi kalian mengerjakan pretestnya, berikut ini adalah penjelasannya ya. Apa itu HAM atau hak asasi manusia? Pasti kalian sudah tahu artinya HAM atau kalian sering mendengar ya atau pernah mendengar apa itu HAM. HAM itu adalah hak yang melekat pada diri manusia atau seseorang sejak lahir ya. Itu adalah HAM. Nah, berikut akan Ibu jelaskan tentang lebih lengkapnya tentang HAM. Ada pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. Di sini ada pengertian pelanggaran HAM, dasar hukum HAM, contoh kasus pelanggaran HAM, upaya penanggulangannya, kemudian peran serta masyarakat dalam menegakkan HAM. Jadi di sini yang dibahas adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar ya oleh manusia yang lain. Nah, berikut arti dari pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimaksud pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi intinya, pelanggaran HAM itu adalah perbuatan seorang yang disengaja ya, baik disengaja atau tidak, itu sudah mengurangi, menghalangi, dan membatasi hak hidup orang lain. Jadi kalau ada orang yang tidak memperbolehkan orang itu untuk hidup ya, atau melakukan pelanggaran HAM seperti membunuh, mencuri, bukan mencuri ya, maaf, membunuh, menganiaya, nah itu disebut atau termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Nah, kemudian yang kedua ada dasar hukum HAM. Di sini dasar hukum hak asasi manusia, yaitu ada Pancasila, sila ke-1 sampai ke-5. Yang kedua, pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, kemudian bab 10A, pasal 28A sampai dengan 28J ya tentang HAM. Jadi dalam undang-undang itu, dalam undang-undang dasar itu ada bab khusus tentang hak asasi manusia ya, yaitu pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang keenam, hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia. Diratifikasi itu disahkan oleh negara Republik Indonesia. Jadi dasar hukumnya ada 6. Kemudian, nah ini, contoh kasus pelanggaran HAM. Apa saja kira-kira kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia? Ada yang tahu? Nah, benar. Salah satunya adalah kasus pelanggaran HAM Munir ya. Nah, kita cek di sini apa saja. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Di antaranya, yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 84. Yang kedua, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 98. Ini pasti kalian pernah mendengar ya dari orang tua kalian tentang kasus 98. Itu terjadinya krisis moneter ya atau krismon. Nah, ini terjadi pada 98 yang turunnya Presiden Soeharto ya. Kemudian yang ketiga, tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 98. Ini lanjutan dari kasus Trisakti. Kemudian yang keempat, penculikan aktivis pada tahun 97-98. Jadi ini saling berkaitan ya. Karena tahun 98 itu terjadinya krisis moneter, kemudian terjadinya penggulingan presiden ya, Presiden Soeharto. Nah, itu adalah beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Kemudian bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran HAM supaya tidak terjadi lagi? Nah, kita cek ya bagaimana upayanya. Yang pertama, di sini upaya penegakan HAM itu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Supremasi hukum itu adalah setiap warga negara itu menjunjung tinggi hukum ya, harus menjunjung tinggi hukum. Dan demokrasi, jadi menghargai pendapat orang lain itu bebas mengemukakan pendapat, tidak dilarang ya, tidak dilanggar haknya, begitu. Itu demokrasi. Kemudian, yang kedua meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ini adalah tugasnya dari pemerintah ya. Jadi harus meningkatkan kualitas pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat.
Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi harus diawasi ya, diawasinya dari masyarakat. Jadi masyarakat itu dilibatkan gitu, supaya tahu gitu ya tentang pemerintahan. Kemudian yang keempat, sini meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal di sekolah, perguruan tinggi maupun non formal ya, kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Nah, seperti sekarang nih kalian sedang belajar ya, belajar PPKN. Itu adalah salah satu penyebarluasan prinsip HAM ya kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Atau misalnya di rumah kalian mengikuti kegiatan keagamaan ya, gitu. Misalnya pengajian, nah itu adalah prinsip-prinsip non formal. Prinsip HAM non formal ya, itu salah satunya mengikuti kegiatan agamaan, saling menghormati gitu antar sesama, nah itu salah satu contohnya. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Ini adalah tugas dari pemerintah ya. Tugas dari pemerintah harus meningkatkan, harus profesional lembaga keamanannya. Jadi biar masyarakat itu terasa terlindungi ya, merasa terlindungi oleh pemerintah gitu. Jadi tidak ada pelanggaran HAM di mana-mana seperti itu. Kemudian yang keenam, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Di sini antar kelompok ya, berarti setiap orang itu harus saling menghormati keyakinan dan pendapatnya masing-masing ya. Tidak boleh ada yang dilarang atau dilanggar gitu, selama itu sesuai dengan aturan. Begitu ya. Jadi ada 6 upaya penegakan HAM. Nah, yang terakhir di sini bagaimana peran serta masyarakat dalam menegakkan HAM? Perannya adalah, nah ini, peran masyarakat terhadap penegakan HAM itu merupakan tanggung jawab bersama ya, antara pemerintah, lembaga HAM, dan kita sebagai warga masyarakat. Sebagai anggota masyarakat dapat mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi yang dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga pelindungan HAM lainnya, mengajukan usulan mengenai rumusan dan kebijakan berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga pelindungan HAM lainnya, dan yang ketiga dengan cara sendiri ya, ataupun bekerja sama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan mengenai informasi HAM. Jadi ini upaya atau peran ya, peran masyarakat. Jadi terlibat dalam penegakan HAM bersama pemerintah. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh sisipkan ya pertanyaannya di forum diskusi. Ibu lanjutkan dulu, yang ini adalah, nah sekarang kita ke pengertian HAM. Pengertian HAM yang pertama menurut John Locke. Ibu ambil beberapa ahli ya, di sini ada 2 ahli dan 1 berdasarkan undang-undang. Yang pertama ahlinya menurut John Locke. Hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna, serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Yang kedua, menurut Profesor Darji Darmodihardjo SH, bahwa HAM itu adalah hak-hak asasi manusia, adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir ya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban lain. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, bahwa HAM itu merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal atau menyeluruh ya, dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Nah, ini adalah beberapa pengertian hak asasi manusia. Kemudian selanjutnya di sini adalah ada hakikat hak asasi manusia. Ada 5 hakikatnya. Yang pertama, hak yang dimiliki setiap orang. Jadi hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap orang, itu sudah hakiki ya sejak lahir dan melekat pada diri manusia. Yang kemudian HAM itu untuk menjamin berharkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang ketiga merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, jadi karena diberikan oleh Tuhan, anugerah Tuhan sejak lahir ya, ini merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa, tidak bisa diganggu-gugat. Yang keempat, bahwa HAM itu tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun. Yang kelima, kewajiban semua pihak, terutama negara, untuk menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Nah, ini adalah 5 hakikat hak asasi manusia. Kemudian, nah ini adalah ada ciri khusus HAM ya. Di sini ada 4 ciri khusus HAM. Apa saja ciri khusus HAM itu?
Kita cek satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah hakiki. Harap diingat ya, hakiki. Hakiki itu adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi tadi ya, kan anugerah dari Tuhan, pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap orang dan diberikan oleh Tuhan sejak manusia itu lahir. Nah, kemudian yang kedua, bahwa HAM itu tidak dapat dicabut atau permanen. Artinya hak asasi manusia itu tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Jadi ini adalah karena hak milik sendiri, hakiki ya, sifatnya hakiki, anugerah dari Tuhan, setiap orang punya haknya masing-masing, tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diserahkan kepada orang lain. Yang ketiga, universal atau menyeluruh. Artinya hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar. Jadi kalau universal itu adalah semua orang di dunia ini mempunyai hak yang sama ya, tidak melihat status dia dari mana, suku bangsanya apa, apakah dia orang negro atau dari mana gitu ya, gendernya laki-laki perempuan atau perbedaan lainnya secara fisik ya gitu. Jadi itu sifatnya universal. Kemudian yang keempat di sini bahwa HAM itu cirinya adalah tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, budaya. Karena hak itu tidak dapat dibagi oleh kepada orang lain ya. Jadi semua orang itu punya hak yang sama. Dalam hak sipil, hak warga negara, pelayanan publik misalnya ya, membuat KTP, KK itu hak sipil. Dalam politik, serta pemerintahan atau hak ekonomi, jual beli ya, sosial itu sekolah gitu dan budaya itu menyampaikan inspirasi seperti itu. Itu hak yang tidak dapat dibagi. Ibu lanjutkan dulu. Nah, ini adalah macam-macam hak asasi manusia. Ada 6 macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi ekonomi, yang keempat hak asasi hukum, yang kelima hak asasi sosial budaya, dan yang keenam hak asasi tata cara peradilan. Hak asasi pribadi di sini contohnya boleh mengemukakan pendapat ya, mengemukakan pendapat dengan aturan yang sesuai ya. Artinya tidak boleh melanggar pendapat orang lain, seperti itu. Kemudian hak asasi politik, setiap warga negara itu punya hak yang sama dalam pemerintahan. Misalnya terlibat ya, apalagi negaranya demokrasi gitu, memilih dan dipilih, berhak memilih dan dipilih dan ikut serta dalam pemerintahan. Di sini hak asasi ekonomi, setiap orang itu berhak untuk jual beli ya. Pokoknya dalam perekonomian tidak ada yang melarang, seperti itu. Kemudian hak asasi hukum, di sini setiap orang itu kalau melanggar diatur oleh hukum yang sama ya, tidak ada perbedaan, mau dia orang kaya, orang miskin itu sama. Jadi mempunyai hak yang sama di depan hukum. Yang kelima, hak asasi sosial budaya, di sini setiap orang itu punya hak yang sama dalam pendidikan. Jadi berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan. Artinya mau dia orang kaya, orang miskin boleh sekolah ya, dimanapun, seperti itu. Yang terakhir di sini hak asasi tata cara peradilan, di sini adalah tata cara peradilan. Berarti setiap orang itu punya hak untuk diatur ya, mempunyai hak untuk mengatur dalam tata cara peradilan itu, seperti dia berhak untuk menolak digeledah, dia berhak untuk mengajukan, kalau digeledah itu menolak ya, menolak gitu, jadi tidak dipaksa, seperti itu, diperiksa, nah itu sesuai aturan gitu. Itu udah hak asasi tata cara peradilan. Ini adalah materinya upaya hukum penanggulangan HAM. Di sini upayanya ada 2 jenis. Yang pertama, jika termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat, maka akan diselesaikan melalui peradilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc. Jadi kalau ada pelanggaran HAM berat, itu akan diselesaikan melalui peradilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc. Apa itu pengadilan HAM ad hoc? Pengadilan HAM ad hoc itu adalah pengadilan HAM khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat ya. Jadi itu dibentuk secara mendadak, istilahnya seperti itu. Nanti kalau pelanggarannya sudah selesai atau kasusnya sudah selesai, maka pengadilan HAM ad hoc ini bisa dibubarkan. Nah, itu arti dari pengadilan HAM ad hoc. Kemudian
Jika termasuk pelanggaran HAM ringan, maka akan diselesaikan melalui peradilan umum. Jadi kalau ada kasus atau peristiwa ya atau kejadian yang termasuk dalam HAM ringan itu akan diselesaikan melalui peradilan umum. Nah, ini bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat? Di sini ada 4 tahapan proses dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Pertama, ini dilakukan penyelidikan. Ini penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi, Komnas HAM itu menyelidiki dulu dugaan adanya kasus pelanggaran HAM berat, ya. Kemudian, setelah diselidiki, akan dilanjutkan atau ditembuskan ke penyidikan, yaitu dilakukan oleh Jaksa Agung. Ini di Kejaksaan ya, di Kejaksaan Agung. Jadi ini akan dilakukan penyidikan atas adanya dugaan hasil dari penyelidikan Komnas HAM. Kemudian setelah penyidikan, maka Jaksa Agung akan melakukan penuntutan. Ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Nah, waktunya ini maksimal 70 hari setelah berkas dilimpahkan dari tahapan penyidikan. Jadi proses di sini diproses, diolah selama 70 hari, kemudian dilakukan penuntutan. Kalau pelanggaran HAM berat tersebut benar adanya, kemudian dilakukan penuntutan selama 70 hari berkas tersebut sudah dilimpahkan dari tahapan penyidikan, begitu ya. Setelah penuntutan, maka tahap berikutnya adalah dilakukan persidangan. Nah, di sini persidangan di peradilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc ya. Di sini dilakukan oleh 5 orang hakim yang terdiri dari hakim ad hoc dan 2 hakim pengadilan HAM. Berarti itu artinya ada 3 orang hakim ad hoc ya. Tadi hakim ad hoc itu adalah hakim yang dibentuk atau peradilan yang dibentuk ya, dibentuk khusus dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat. Nah, di sini waktunya maksimal 180 hari setelah berkas dilimpahkan ke pengadilan. Jadi dari sini diolah, kemudian dilakukan persidangan, waktunya 180 hari. Jadi pengolahannya itu 180 hari ya setelah dilakukan penuntutan. Ini adalah 4 tahapan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Harap diingat ya, ada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kemudian, nah ini adalah untuk kalian ketahui bahwa tadi ada dilakukan persidangan ya. Di mana kalau pelanggaran HAM ringan itu disidangkan. Nah, kita lihat di sini ya, kita cek. Ini ada di lingkungan peradilan umum. Peradilan umum ya. Lingkungan peradilan umum di sini akan dilakukan persidangan gitu. Nah, kemudian di sini kalian ketahui bahwa paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar, jadi ini ada urutannya ya. Nah, di sini lakukan peradilan umum, pelanggaran HAM ringan di pengadilan negeri, kemudian nanti melakukan banding ke pengadilan tinggi, terakhir kalau dari pengadilan tinggi melakukan kasasi ke Mahkamah Agung gitu ya. Itu adalah untuk pelanggaran HAM ringan. Kalau pelanggaran HAM berat tadi dilakukan di peradilan HAM atau pengadilan HAM ad hoc. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini adalah pengadilan HAM ad hoc. Bagaimana syarat pembentukan pengadilan HAM ad hoc atau pengadilan khusus ini? Yang pertama, ini adanya dugaan kejahatan atau pelanggaran HAM yang berat ya, atas hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM sebelumnya. Jadi, Komnas HAM itu menyelidiki adanya dugaannya dari mana taunya? Bisa jadi dari laporan masyarakat, atau misalnya kalau zaman sekarang ya itu dari medsos itu mudah sekali gitu ya adanya pelanggaran HAM. Nah, itu diselidiki dulu dugaannya apakah betul termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak gitu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan di sini dari hasil penyelidikan itu dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung ya, dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap peristiwa yang sama tersebut. Jadi ini bareng-bareng dengan Komnas HAM melakukan penyelidikan lebih lanjut atas adanya dugaan pelanggaran HAM berat seperti itu. Nah, setelah dilakukan penyelidikan, maka Kejaksaan Agung itu akan meminta rekomendasi ya ke DPR. Jadi adanya rekomendasi dari DPR. Jadi di sini tembusan adanya dugaan pelanggaran HAM dilaporkan ke DPR. Kemudian DPR itu melakukan meminta rekomendasi ya, rekomendasi dari DPR kemudian diberikan kepada pemerintah pusat untuk dibentuk pengadilan ad hoc beserta dengan lokus tempatnya. Jadi
dan tempus delikti atau waktu terjadinya. Nah, jadi di sini pelanggaran itu dilihat tempatnya di mana ya, dan tempus delikti atau waktu terjadinya itu kapan terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Nah, itu akan dilakukan pembentukan pengadilan HAM ad hoc oleh pemerintah atas dasar lokus dan tempus delikti ini. Kemudian setelah dibentuk, maka pemerintah itu mengeluarkan keputusan presiden untuk dibentuk atau didirikannya pengadilan HAM ad hoc. Jadi disahkan ya oleh keputusan presiden bahwa akan dibentuk atau didirikan pengadilan HAM ad hoc gitu. Jadi ini adalah syaratnya ya, ada 4 tahapan syarat pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Nah, bagaimana kalau kejahatan atau pelanggaran HAM berat itu selesai disidangkan, sudah ketok palu gitu ya. Nah, maka pengadilan HAM ad hoc itu akan dibubarkan oleh pemerintah. Namanya juga pengadilan khusus untuk menangani masalah-masalah pelanggaran HAM berat. Ketika pelanggaran HAM berat itu selesai, maka pengadilan HAM ad hoc itu akan dibubarkan. Seperti itu. Penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Nah, kadang kita nggak tahu ya apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM gitu. Kita lihat apa saja penyebabnya terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini ya, dalam kenyataannya manusia kadang suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Nah, di sini disebutkan bahwa kadang mungkin kita tidak sadari ya, melanggar hak asasi orang lain gitu. Misalnya melanggar hak hidup. Banyak terjadi pembunuhan di mana-mana gitu. Seperti mungkin kalian sering lihat di TV berita-berita ya, atau di media-media sosial tentang berita-berita kriminal yang melanggar hak orang lain seperti hak hidup ya, pembunuhan. Nah, itu adalah salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Jadi kadang orang tuh suka kebablasan ya, lupa diri, merasa tersinggung. Nah, itu kadang membuat orang tuh suka lupa gitu. Suka lupa bahwa ada hak yang sama ya, hak asasi yang sama yang kita miliki sama dengan orang lain. Gitu. Kemudian nah di sini pelanggaran HAM disebabkan oleh, di sini ada 2 faktor. Jadi faktor-faktor pelanggaran HAM atau faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Jadi apa saja faktornya? Di sini ada faktor internal atau dari dalam dan faktor eksternal. Kita bahas satu-satu, kita lihat faktor internal ya. Yang pertama faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Jadi ini datang dari diri sendiri ya, dari diri kita sendiri. Namanya internal, dari dalam, berarti itu ada suatu dorongan dari dalam dari kita sendiri untuk melakukan pelanggaran HAM. Contohnya di sini sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri ya. Kadang kita suka tidak peduli dengan lingkungan sekitar, merasa ingin menang sendiri. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian rendahnya kesadaran HAM. Sini menyinggung orang lain gitu. Misalnya mungkin bagi kita hal sepele, tapi bagi orang lain itu sangat berdampak ya, sangat merendahkan gitu. Kemudian di sini adanya sikap tidak toleran terhadap orang lain. Nah, di sini adalah hal-hal yang dapat mendorong terjadinya pelanggaran HAM tanpa kita sadari ya, yang datang dari diri kita sendiri. Kemudian faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, di sini faktor eksternal yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Jadi ini datang dari luar penyebabnya ya. Contohnya penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini seperti yang kalian ketahui bahwa kalau pejabat-pejabat itu menyalahgunakan kekuasaan, banyaknya korupsi di mana-mana. Nah, itu ya. Itu berarti kan sudah menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki gitu, yang diamanahi. Dengan seenaknya pejabat itu mengambil uang rakyat tanpa memperdulikan keadaan rakyat seperti apa. Nah, itu penyalahgunaan kekuasaan ya. Kemudian adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Nah, di sini mungkin kalian sering lihat berita bahwa polisi ada yang disuap gitu ya, atau anggota bukan di sini ya, penegak hukum itu polisi ya, atau misalnya hakim. Nah, itu jaksa, itu penegak hukum. Itu disuap gitu, disogok. Itu adanya ketidaktegasan ya. Kemudian penyalahgunaan teknologi. Nah, di sini kalian sudah mengenal teknologi, misalnya HP ya. Itu banyak sekali di medsos
kadang orang tuh menyinggung tanpa disadari, menyinggung hak orang lain. Nah, itu kita memposting atau mengetikkan sesuatu tanpa yang merugikan orang lain tanpa kita sadari ya, seperti mencemarkan nama baik orang lain, itu adalah penyalahgunaan teknologi. Kemudian ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini seperti yang terjadi dalam hal korupsi. Nah, itu kasus korupsi ini kan ya, yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Apalagi dalam keadaan COVID seperti ini, nah itu kesenjangan sosial itu sangat terasa sekali gitu ya. Kesenjangan sosial dan ekonominya jelas gitu perbedaannya. Nah, di sini adanya faktor eksternal ya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, berikutnya ini ada upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Jadi bagaimana upaya pemerintah itu dalam menegakkan HAM? Di sini ada 4 poin, kita lihat satu-satu. Yang pertama, pemerintah itu membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 93. Ini dibuat tanggal 7 Juni tahun 93 ya, untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah itu membentuk Komnas HAM. Ini sampai sekarang masih ada, ini sesuai dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 93. Nah, yang kedua, ini upayanya adalah mengeluarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Ini dibuat tanggal 23 September tahun 1999. Nah, ini juga sama ya, salah satu adanya penegakan HAM itu dibuatkan undang-undang. Jadi supaya jelas aturannya gitu. Aturan tentang hak asasi manusia itu jelas ada dalam undang-undang. Jadi dasar hukumnya jelas, landasan hukumnya juga jelas ya. Yang ketiga di sini menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2002 tentang cara pelindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat. Nah, di sini juga diatur bagi korban dan saksi ya, yang apalagi tentang korban dan saksi kasus pelanggaran HAM, terutama HAM berat. Ini juga ada perlindungan. Ini dibuatkan oleh pemerintah itu melalui peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2002. Jadi untuk melindungi korban dan saksi karena ada kekhawatiran, gitu ya, kekhawatiran bahwa korban asas itu akan disalahgunakan ya, itu akan diteror misalnya oleh pelaku pelanggaran HAM gitu. Kemudian yang keempat di sini adanya pembentukan pengadilan HAM. Seperti yang kita ketahui kemarin ya, pembelajaran kemarin sudah pembentukan pengadilan HAM. Untuk HAM berat itu ada pengadilan HAM ad hoc ya, itu pengadilan khusus yang dibuat ketika terjadi pelanggaran HAM berat. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah juga. Nah, di sini adalah 4 poin. Jadi, pemerintah itu tidak tinggal diam, tinggal bagaimana kita melaksanakannya dengan baik ya, termasuk pemerintah menjalankan aturan-aturan ini dengan baik dan sesuai yang berlaku seperti itu. Nah, di sini peran masyarakat dalam menegakkan HAM. Apa saja peran masyarakatnya? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, ikut mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 lewat pertemuan remaja, PKK, OSIS, dan lain-lain. Termasuk ini ya, dalam pelajaran PKN. Jadi kalian sudah mengetahui bahwa dasar hukum HAM itu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Nah, di sini kalian sudah mengetahui apa saja yang tidak boleh dilanggar gitu ya, apa saja harus dihargai, dihormati. Nah, di sini kita ikut mensosialisasikan, bahkan kita ikut menerapkan ya, menyampaikan ke orang lain apa yang kita tahu tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Kemudian yang kedua di sini ada keberanian untuk menyampaikan laporan terhadap pelanggaran HAM. Nah, ini kita harus punya keberanian untuk menyampaikan laporan adanya pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Namun kadang kita nggak berani ya karena takut gitu, takut akan diancam oleh orang yang melakukan pelanggaran HAM gitu. Jadi masih sedikit sekali orang yang berani untuk menyampaikan laporan-laporan terhadap pelanggaran HAM terjadi di sekitarnya gitu. Padahal tadi kan ya ada undang-undang tentang korban dan saksi gitu. Lewat bukan undang-undang ya, peraturan pemerintah PP tadi. Peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi saksi dan korban. Kemudian yang ketiga, di sini ada keberanian untuk menjadi saksi terhadap kasus pelanggaran HAM. Nah, di sini. Jadi selain menyampaikan laporan, harus berani juga menjadi saksi kalau melihat terjadi atau melihat kejadian pelanggaran HAM ya. Tapi ya kadang orang masih takut karena diancam tadi. Jadi apalagi zaman sekarang ya, zaman demokrasi tapi orang itu
ketika menyampaikan sesuatu atau menjadi saksi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah adanya pengancaman. Nah, kita sebagai generasi penerus ya, penerus bangsa, diusahakan kita harus berani untuk menjadi saksi kalau atau ketika kita melihat pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita gitu. Nah, itu saja penjelasan dari Ibu mengenai materi hari ini mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM ya. Di sini ada pesan hari ini dari Ki Hajar Dewantara bahwa dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Nah, semoga dengan kita mempelajari ilmu setiap hari ya, kita menuju kemuliaan. Insya Allah ya, semoga mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar, meskipun dalam masih kondisi pandemi seperti ini, tapi semoga tidak mengurangi kualitas belajar kita hari ini. Itu saja penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham, boleh kita diskusikan di forum diskusi yang sudah disediakan ya. Untuk pertemuan pekan depan adalah ulangan harian, jadi tolong disiapkan, silakan dibaca kisi-kisinya, materinya dipelajari kembali, diulang-ulang kembali. Minggu depan kalian sudah siap dengan ulangan harian. Nah, terima kasih. Semoga kita menjadi warga negara yang baik dan beradab. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.